saya Gia Cinta Budi Syahria dari 11/61 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 2 tentang kolaborasi budaya. Pengertian kolaborasi budaya. Kolaborasi adalah proses 2 atau 3 orang, entitas atau organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi mirip dengan kerjasama. Budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Tujuan kolaborasi budaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah melestarikan kebudayaan warisan leluhur supaya tetap bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan kesadaran untuk senantiasa menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kolaborasi budaya mendorong pengembangan kecerdasan dan kreativitas kebudayaan masyarakat. Budaya adalah potensi dan juga kekayaan berharga yang harus dijaga dan terus dikenalkan supaya tetap lestari. Enggak hanya bagi masyarakat dalam negeri, tapi juga masyarakat asing yang datang ke Indonesia dari luar negeri. Bentuk kolaborasi budaya. Yang pertama, kolaborasi budaya yang dapat terlihat dalam kebudayaan Indonesia yang merupakan hasil campuran dari berbagai budaya yang ada di Nusantara. Yang kedua, kolaborasi dalam seni. Kolaborasi budaya juga terlihat dalam seni Indonesia, seperti lukisan, musik, dan tari. Kolaborasi dalam ekonomi. Kolaborasi budaya juga terjadi dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan. Manfaat kolaborasi budaya. Yang pertama, masyarakat mengenal budaya lain. Salah satu manfaat dari kolaborasi adalah masyarakat menjadi tahu budaya lain. Hal ini terjadi karena kolaborasi menimbulkan interaksi antar budaya di suatu wilayah. Akhirnya masyarakat menjadi tahu tentang budaya dari daerah lain. Kedua, meningkatkan sikap toleransi. Perbedaan budaya bisa meningkatkan sikap toleransi di tengah masyarakat. Ini bisa terjadi karena masyarakat menjadi memahami tentang adanya perbedaan di tengah lingkungan mereka. Yang kedua, mengikis prasangka. Mengikis prasangka adalah keadaan di mana masyarakat kehilangan prasangka buruk terhadap perbedaan. Ini juga salah satu manfaat dari kolaborasi budaya yang terjadi. Berikut contoh-contoh kolaborasi budaya. Yang pertama, pentas seni budaya, pameran seni budaya, pertunjukan seni budaya, parade budaya, upacara kemerdekaan di Istana Negara, bazar, dan expo. Keterangan contoh. Yang pertama, pentas seni budaya.
Pentas seni budaya adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya yang dilakukan di Indonesia. Pentas seni budaya bisa menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya, seperti pertunjukan gamelan, musik keroncong, dan tarian tradisional, serta kesenian lainnya. Yang kedua, pameran seni budaya. Pameran seni budaya juga termasuk bentuk kolaborasi budaya di tengah masyarakat. Sama seperti pertunjukan seni, pameran juga menampilkan karya seni dari kebudayaan lain. Salah satu bentuk pameran seni adalah pameran seni lukis, seni pahat, seni ukir, dan lainnya. Pertunjukan seni budaya. Pertunjukan seni adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya yang bisa dilakukan di Indonesia. Melalui pertunjukan seni, ada beberapa kebudayaan yang akan ditampilkan agar budaya tersebut dapat dikenal masyarakat luas. Contoh, pertunjukan seni budaya adalah seni teater, opera, wayang kulit, dan sebagainya. Yang keempat, parade budaya. Parade budaya juga merupakan bentuk kolaborasi budaya di Indonesia. Parade budaya ini banyak diselenggarakan saat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Parade ini ditampilkan jenis-jenis budaya di jalanan atau tempat umum. Tak hanya seni tari saja, parade budaya juga menampilkan seni tata rias, busana tradisional, seni bela diri, dan lainnya. Yang kelima, upacara kemerdekaan di Istana Negara. Upacara kemerdekaan di Istana Negara Jakarta adalah bentuk kolaborasi budaya juga. Selain memperingati kemerdekaan di Istana Negara, ada juga hiburan berupa pertunjukan budaya dari Sabang sampai Merauke. Pertunjukan itu bisa berupa paduan suara, lagu tradisional, seni tari, seni bela diri, dan seni alat musik tradisional. Yang keenam, bazar dan expo. Bazar dan expo juga termasuk sarana kolaborasi budaya di Indonesia. Di sini kolaborasi budaya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan komersial. Misalnya di bazar ada karya seni berupa kain tradisional, kerajinan, hingga makanan tradisional yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sedang bersusah hati.
Selanjutnya ada tarian Selanjutnya bagian 4 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit 1 tentang sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Berikut penjelasannya. Di sini kami akan membahas sengketa perbatasan negara. Saya mengambil sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara saling klaim. Ini disebabkan terjadinya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut. Penelitian ini untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian tabel lepas landas kontinen Indonesia. Malaysia pada tahun 1969 tanggal 27 Oktober dinotifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia menolak data baru Malaysia. Tak hanya Indonesia diprotes oleh Filipina,
Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perdebatan antara wilayah lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah lain. Berdasarkan pada klaim wilayah yang tercantum dalam peta 1979 tersebut, Malaysia membagi dua blok, yaitu Blok Y dan Blok Z. Adapun Blok Y merupakan yang tumpang tindih terhadap wilayah konsumsi minyak yang diklaim Indonesia. Sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian wilayah Malaysia. Klaim sepihak berdasarkan provokasi ini terdapat pada peningkatan eskalasi hubungan antara dua negara. Akhirnya pada tahun 2009, pemimpin kedua negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Ahmad Badawi mengambil langkah pratikum untuk meredakan dengan akibat ambalat. Masing-masing pihak menjelaskan landasan hukum klaim atas ambalat. Malaysia mengklaim ambalat dengan proses penaikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil merebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas kontinen mempunyai ketentuan khusus terhadap pulau-pulau yang relatif kecil, tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Sebagai itu, Malaysia adalah negara pantai dan bahkan negara kepulauan sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 yang sama-sama dinotifikasi Indonesia dan Malaysia. Bertentangan dengan konsekuensi ini, ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Wilayah ambalat merupakan masalah lama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia dan Malaysia. Sayangnya proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah ambalat. Akan tetapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut,
maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara yang terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada pihak yang berwajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan selesai melalui mekanisme dan institusi perwakilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia memilih jalan damai dalam menyelesaikan batas sengketa ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang dilakukan oleh perwakilan kedua negara pemerintahan. Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah keambalat ke Mahkamah Internasional, mengingat posisi seperti Indonesia. Meskipun itu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.